Selamat siang anak-anakku semua. Bertemu lagi dengan Bapak di dalam pembelajaran online pada siang hari ini. Sebelumnya terimalah salam dari Bapak. Namo Buddhaya. Selanjutnya marilah kita berdoa dengan melafalkan parita nama Garapata yang akan dipimpin oleh Saudara Edi. Untuk Saudara Edi saya persilahkan. Terpujilah Buddha, terpujilah Dhamma, terpujilah Sangha, terpujilah Triratna. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tercapailah segala cita-citaku. Terima kasih Saudara Edi yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Untuk selanjutnya dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian meditasi dalam subbab posisi badan dalam bermeditasi. Melalui pembelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat mendeskripsikan dan menjelaskan apa yang berkaitan dengan posisi badan dalam bermeditasi dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis, dan menunjukkan perilaku terampil dalam mempraktikkan posisi badan yang benar saat bermeditasi. Anak-anak, setelah pertemuan lalu atau minggu lalu kita membahas tentang pekerjaan atau aktivitas yang memerlukan konsentrasi dengan menghasilkan kesimpulan bahwa setiap kegiatan atau aktivitas atau suatu pekerjaan itu harus memerlukan konsentrasi tingkat tinggi. Nah, oleh sebab itu konsentrasi perlu diperhatikan secara benar di dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Nah, lalu apakah anak-anak sudah tahu posisi apa saja sih yang dilakukan saat bermeditasi itu sendiri? Nah, pasti seringkali meditasi dilakukan dengan cara duduk. Bersikap duduk tegak, kaki bersila, mata terpejam. Iya tidak anak-anak? Nah, padahal masih ada sikap-sikap selain sikap duduk. Jadi anak-anakku semua, supaya meditasi berhasil dengan baik, hendaknya kita mengetahui cara yang dilakukan untuk meditasi yang baik pula, dengan harapan meditasi yang dilakukan dengan terkonsentrasi, dan setelah meditasi badan dan pikiran dapat segar kembali seperti semula, seperti sebelum kita mempunyai masalah, sebelum kita mempunyai pikiran yang ruwet atau lain sebagainya. Nah, maka saya mohon anak-anak mencari sebuah hal-hal atau materi yang berkaitan dengan posisi badan saat bermeditasi. Entah itu berupa gambar ataupun tulisan dalam internet maupun sumber lainnya. Lalu setelah anak-anak menemukannya atau menemukan materi yang telah dicari, cobalah kalian pahami apa saja yang telah didapatkan. Maksud saya yang telah didapatkan dari materi yang telah Anda temukan itu. Nah, jika ada yang tidak diketahui atau belum jelas, bisa ditanyakan ke Bapak. Untuk selanjutnya, marilah kita bahas satu persatu posisi badan dalam bermeditasi dengan memperhatikan gambar pada buku kalian masing-masing. Nah, untuk yang pertama, meditasi dengan cara duduk. Nah, meditasi ini dilakukan dengan sikap duduk bersila. Yang terpenting, kaki kita itu tidak kaku dalam bermeditasi. Nah, sebaiknya ambillah sikap duduk yang paling enak dan paling mudah. Duduklah dengan santai, jangan bersandar kalau ketika ada tembok. Punggung kita itu harus tegak, lurus, namun tidak kaku ataupun tidak tegang. Nah, badan harus lurus dan seimbang. Leher tegak lurus, mulut dan mata itu tertutup. Sikap duduk selama meditasi harus selalu waspada agar tidak cepat mengantuk atau tidur. Yang kedua adalah cara meditasi dengan sikap berdiri. Nah,
meditasi ini dilakukan dengan berdiri dengan kaki sedikit renggang, dengan kedua tangan di depan saling memegang atau di depan pusar ya, depan pusar. Nah, keseimbangan tubuh dijaga serta pikiran terpusat pada satu objek yang kalian pilih. Untuk yang ketiga yaitu dengan cara berjalan. Meditasi ini dilakukan dengan berjalan secara perlahan. Ketika melakukan meditasi ini, kita menyadari bahwa langkah kaki saat melangkah dan meletakkan kaki disertai dengan konsentrasi yang penuh. Pada satu waktu ada kaki yang terangkat dan muncullah kesadaran mengangkat itu sendiri. Nah, saat berikutnya ada gerakan kaki mendorong ke depan dan kesadaran yang melihat pergerakan mendorong kaki tersebut kita sadari, dan demikianlah seterusnya. Nah, anak-anak, dari sinilah muncul pemahaman tentang bekerjanya atau berkontribusinya pasangan batin dan jasmani yang muncul dan lenyap setiap saat. Maka kita harus berlatih meditasi jalan dengan sungguh-sungguh, sama seperti kita belajar meditasi duduk atau posisi lainnya. Yang keempat adalah dengan cara berbaring. Nah, meditasi ini sama persis dilakukan saat posisi Sang Buddha Parinibbana. Nah, yaitu posisi badan miring ke kanan dan kaki kiri di atas, tangan menopang kepala, mata terpejam dan pikiran terkonsentrasi pada salah satu objek yang dipilih. Nah, anak-anak, demikianlah tadi 4 posisi badan dalam bermeditasi. Nah, baiklah anak-anak, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang cara-cara posisi badan dalam sikap bermeditasi. Sudah tahu kan anak-anak bahwa meditasi itu tidak hanya dilakukan dengan cara duduk bersila dengan hening, dengan diem, dengan badan kaku, tegak, lurus, enggak, akan tapi banyak yang bisa dilakukan ya, salah satunya dengan cara berbaring, berjalan atau berdiri. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan pembelajaran kali ini, kita bisa menyimpulkan bahwa meditasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan cara duduk, berjalan, berbaring, dan berdiri. Nah, sekarang Bapak akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak, yaitu bagaimana sih cara melakukan meditasi dengan cara berjalan. Nah, pertanyaan tadi tolong dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya atau minggu depan. Apakah ada yang perlu ditanyakan kembali anak-anak? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kali ini akan Bapak tutup. Baiklah, demikianlah pembelajaran pada pertemuan kali ini. Akhir kata, selamat pagi menjelang siang, namo buddhaya. Selanjutnya saya minta ketua kelas untuk menutup dengan doa nama Karapata.